Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan wa akhwat fillah, jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di bulan Ramadan saat ini sudah sepekan kita menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Di tengah pandemi corona, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita kekuatan, tetap memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Istiqomah. Pada kesempatan kali ini kami diberi amanah oleh panitia Ramadan untuk menyampaikan sharing berkaitan dengan tema ketika rahmat tidak selamanya nikmat. Ikhwan wa akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian karisma, kajian ringkas Istiqomah berupa media online. Mudah-mudahan yang tiap hari setiap pukul 17 ditayangkan bisa melipur lara kita kerinduan terhadap masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita hendak menjelaskan berkaitan dengan rahmat tidak selamanya nikmat, kami akan awali berkaitan dengan Al-Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang terjaga keasliannya sampai saat ini. Bahkan Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyanu fi Ulumil Quran mengkategorikan Al-Quran ini adalah mukjizat ruhiyah akliyah. Kalau mukjizat yang lain itu biasanya insidental, sekali kejadian dan tidak berulang. Maka mukjizat Al-Quran oleh Imam Ali As-Sabuni dikategorikan sebagai mukjizat ruhiyah akliyah. Apa yang dimaksud dengan mukjizat ruhiyah akliyah? Ruhiyah maksudnya adalah mukjizat yang bacaannya dapat menggetarkan jiwa. Dari bacaannya berupa tasbih yang banyak orang tersentuh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit orang yang berikrar syahadat ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan dari media online yang pernah kita baca di barat, ada satu fenomena penelitian bahwa virus corona ketika dikumandangkan azan atau ayat-ayat suci Al-Quran, maka aktivitasnya itu terhenti. Virus corona itu tidak berkembang biak dan tidak mengganas ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran atau kumandang azan. Ikhwan wa akhwat fillah, ibu bapak jamaah Masjid Istiqomah. Kenapa demikian? Karena virus itu adalah makhluk ciptaan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamu mislukum. Tidaklah makhluk yang melata di
bumi maupun yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat-umat seperti kalian yang mereka pun juga bertasbih. Ikhwan wa akhwat fillah yang dimuliakan Allah. Itulah mujizat ruhiyah yang bacaannya dapat menyentuh dan dapat menjadi ruh untuk melakukan suatu kebajikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan akliyah, jamaah yang dimuliakan Allah, karena Al-Quran adalah kitab suci yang maknanya kalau ditadaburi dan ditafakuri mengandung makna yang begitu mendalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk ke dalam materi bahwa ketika rahmat tidak selamanya nikmat. Jamaah yang dimuliakan Allah pasti sering mendengar atau membaca di dalam Al-Quran sandingan kata Ra'ufur Rahim. Baik itu di dalam Quran surat Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha Ra'ufur Rahim. Atau dalam Quran surat Al-Hasr. Rabbana gfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ikhwan wa akhwat fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permiasa yang menyaksikan rekaman atau siaran dari karisma ini. Kata Raufun dan kata Rahimun itu senantiasa disandingkan dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Kedua kata itu maknanya sama, karunia Allah atau kasih sayang Allah. Raufun atau ra'fatun adalah kasih sayang Allah. Demikian juga Rahimun atau rahmatun adalah kasih sayang Allah. Namun bentuknya kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat manusia, orang-orang yang beriman sedikit berbeda. Ikhwan wa akhwat fillah, Raufun, ra, hamzah, fathah, tak marbuto, ra'fatun. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ra'fatun adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memberikan kenikmatan. Dijelaskan ra'fatun asyadu minar rahmah. Rafa itu lebih daripada rahmah. Daf'ul makruhi wa izalatul mudhari. Ra'fatun itu menolak hal-hal yang tidak menyenangkan dan menghilangkan hal-hal yang memadorotkan. Artinya apa? Ra'fatun itu berupa karunia Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya dalam hal-hal yang menyenangkan. Kesehatan, pendidikan yang baik, kecerdasan, rizki, itu berupa ra'fatun. Lain halnya dengan rahmatun. Rahmatun itu dijelaskan dalam tafsir Ar-Razi itu. Rahmatun itu adalah karunia, kasih sayang Allah yang diberikan tidak hanya dalam bentuk kenikmatan saja, tapi ada kalanya dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, dalam hal-hal yang tidak mengenakan. Ikhwan wa akhwat fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenung menggunakan kata rahmah misalnya, kita ingat
hadis Rasul berkaitan dengan wabah. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW anil wabah. Sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah. Innahu azabun yab'athuhumullahu ala ma yasha wa rahmatun lil mu'minin. Rasul menjelaskan bahwa wabah atau taun ini adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa yang dikehendakinya, wa rahmatun lil mu'minin. Tapi Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini Rasul menggunakan kata rahmatun lil mu'minin? Apa yang terasa ketika wabah ini terjadi? Bukankah kita merasa suatu hal yang kesulitan? Untuk ibadah di Ramadan maksimal saja ingin ke masjid. Seringkali kita dihalang-halangi. Atau misalnya ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Ketika kita membutuhkan sesuatu di masa wabah ini begitu sulit. Karena banyak yang tutup dan sebangsanya. Kita rasakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Namun Allah menjadikan wabah itu rahmatun lil mu'minin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kami membaca hadis ini, sempat juga bagaimana menjelaskan kepada umat maksud rahmat di sini. Barulah terbuka ketika membaca tafsir Ar-Razi tadi. Jadi rahmat Allah itu tidak selamanya berupa hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang hal-hal yang tidak menyenangkan tapi bisa mendatangkan kebaikan. Maka dilanjutkan dalam hadis itu. Ma laisa min ahadin. Tidaklah seseorang yaqa'u fit ta'un wa yamkuthu fi biladihi sabiran mutahassiban wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Tidaklah seseorang yang ketika ada di tempat yang wabah itu, kemudian dia tinggal dengan penuh kesabaran dan ihtisab, menjaga diri, kemudian dia juga menjaga keluarganya jangan sampai terkena, dan dia berkeyakinan tidak akan menimpa musibah ini kecuali apa yang telah tetapkan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang syahid. Ikhwan wa akhwat fillah yang dimuliakan Allah. Kembali kepada rahmah. Rahmah itu hal-hal kasih sayang Allah. Tapi Allah berikan berupa hal-hal yang mungkin kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika hujan, kita berdoa, Allahumma, ya Allah, jadikanlah hujan ini rahmatan. Menjadi rahmat. Allahumma ij'alhu rahmatan. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai rahmat. Karena kalau seandainya hujan teramat banyak akan dapat musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Razi menjelaskan, rahmah itu analogi mudahnya kal walidi li waladihi. Seperti perlakuan seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua memperlakukan anak-anaknya. Bentuk kasih sayangnya tidak selamanya dalam hal-hal yang menyenangkan. Si anak ketika dia main game terus-terusan, kemudian diambil gamenya, disuruh belajar. Anak itu menolak, memberontak, tidak senang. Tapi si ayah
atau si ibu membiarkan anak itu terus main game, pasti akan mendatangkan kemadharatan. Sehingga diambil game itu supaya anak belajar. Atau ketika anak itu sakit, dipaksa minum obat oleh ibunya, anak itu menolak. Tapi ibunya sayang, tidak akan membiarkan anak itu terus-terusan sakit. Ikhwan wa akhwat fillah. Orang tua yang baik ketika dia mendidik anak-anaknya, maka tidak selamanya dalam hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang hal-hal yang tidak menyenangkan dirasakan oleh seorang anak, tapi manfaatnya akan terasa kelak oleh anaknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan berbagai ujian. Allah mendatangkan berbagai cobaan kepada umat manusia, kepada kaum mukminin, supaya Allah mengetahui seberapa tinggi kualitas keimanan seorang hamba. Atad ayah sabu antadkhulal jannah. Demikian dalam Quran surat Ali Imran Allah menjelaskan. Apakah engkau menyangka engkau akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Sehingga Allah mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban kepada Allah dan siapa di antara kalian yang mampu bersabar. Ikhwan wa akhwat fillah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalankan ibadah di tengah wabah seperti ini. Di bulan Ramadan ini dengan banyak memaksimalkan ibadah. Mengoptimalkan segala daya dan upaya. Allah memberikan rahmat kepada kita dan menghilangkan wabah di negeri yang kita cintai ini. Ikhwan wa akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan, sedikit ilmu yang kami miliki bisa menjadi ziyadah keilmuan, ziyadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.